Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya memilih 2 bacaan Alkitab di samping nats pembimbing tadi. Nats pembimbing tadi juga akan menjadi acuan, tetapi ada 2 bacaan lagi. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu bacaan yang pertama. Bacaan kedua Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bila bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mungkin saudara sudah pernah dengar dan sudah pernah mendapat pembinaan, karena saya tahu Pak Esra ini rajin sekali membina jemaat, tapi saya mau mengulanginya. Apa artinya Yesus naik? Naik artinya apa? Ayo. Apakah Tuhan Yesus naik ke surga itu sama seperti pesawat terbang naik ke angkasa? Atau seperti burung terbang ke angkasa? Tidak. Kalau pesawat terbang, dia terbang dari El Tari ke Denpasar.
Dan kalau dia sudah di atas dan sedang di udara, apakah pesawat itu masih ada di Eltari? Kalau tanya jawab gitu. Kalau pesawat itu sudah naik ke atas, dia tidak ada lagi di Eltari. Tapi kalau kita katakan Tuhan Yesus naik ke surga, apakah sekarang Tuhan Yesus tidak ada di sini? Berarti naik ke surga tidak sama dengan kalau kita katakan pesawat terbang naik. Karena itu kata naik itu sebenarnya lebih mengacu pada status. Ketika Natal kita katakan Tuhan Yesus yang adalah Allah turun menjadi sama dengan manusia. Dan setelah dia menyelesaikan karyanya, sekarang dia naik. Artinya dia kembali kepada status keilahiannya. Tadi dia status sebagai manusia, hina, rendah. Tapi sekarang dia kembali kepada keilahiannya. Dan kata naik dalam bahasa Indonesia tidak selalu berarti lokasi atau tempat, bukan? Coba, anak Anda naik kelas artinya apa? Ayo. Apakah mulai tahun ajaran berikut dia belajar di loteng? Tidak. Kalau dikatakan dia naik kelas berarti dia beralih dari tingkat pelajaran yang gampang ke pelajaran yang lebih susah, kan? Atau begini, kalau Bapak naik pangkat, apa artinya itu? Begitu terima SK Bapak jalan gak injak tanah lagi. Tidak. Bapak beralih dari tugas dan tanggung jawab yang lebih rendah ke tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Jadi kata naik di sini pertama-tama berarti bahwa Tuhan Yesus yang tadinya adalah manusia kembali kepada keilahiannya. Kemudian dalam Kolose 3 tadi dan kemudian juga disambung dikatakan juga dalam pengakuan iman rasuli, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi katanya Tuhan Yesus sekarang duduk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan kita mengerti juga duduk di sebelah kanan Allah itu juga sebagai lokasi. Jadi Anda bayangkan di surga, Allah di tengah, Yesus di kanan, lalu siapa di kiri? Dicadangkan buat pendeta Esra, iya gak? Tidak. Duduk di sebelah kanan juga adalah ungkapan teologis, bahkan ungkapan sehari-hari untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa sebagai raja di surga. Kata kanan selalu menunjuk pada kuasa, kan? Kalau dikatakan si A adalah tangan kanan Jokowi. Apa artinya tangan kanan Jokowi? Ayo. Apakah orang itu gelantungan di tangan kanannya Jokowi gitu? Tidak. Duduk di sebelah kanan adalah ungkapan untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus sekarang memerintah dari surga. Karena itu sebenarnya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah proklamasi kita, perayaan kita bahwa sekarang Tuhan Yesus adalah Raja. Itulah sebabnya Mazmur 47 yang kita baca tadi. Mana yang WL tadi pada dia itu hilang. Mazmur 47 yang kita baca tadi berkali-kali disebutkan Allah bertakhta di surga sebagai Raja. Jadi kalau hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus surga, pada hakikatnya kita sedang merayakan Tuhan Yesus sebagai Raja. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus Raja di mana? Satu, daripada tunggu jawaban lama-lama saya jawab sendiri aja. Satu, dia Raja di surga. Seisi surga tunduk di bawah kekuasaannya. Itu gak usah dipersoalkan lagi. Karena dia Raja di surga, kan? Tapi yang kedua, Tuhan Yesus juga Raja di bumi.
Jadi kalau kita katakan Tuhan Yesus adalah raja, maka dia raja di surga, dia raja di bumi. Kalau dia raja di surga, nggak usah dipersoalkan, sudah otomatis seluruh isi surga tunduk dan taat kepadanya. Kalau kita katakan Tuhan Yesus adalah raja di bumi, maka itu punya beberapa makna. Pertama, Tuhan Yesus adalah raja atas segala bangsa. Mazmur tadi mengatakan segala bangsa tunduk di bawah kakinya. Sekarang saya tanya, siapa raja di Arab Saudi? Tuhan Yesus. Ya. Siapa raja di Irak? Tuhan Yesus. Itu pengakuan kita. Raja Arab nggak ngaku begitu. Tapi ketika kita mengatakan Yesus adalah raja di bumi, artinya kita juga mengakui bahwa Tuhan Yesus juga berkuasa di Arab Saudi, berkuasa di gedung Kapitol di Amerika Serikat, berkuasa di Kremlin, berkuasa di RRC, berkuasa di semua bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan Yesus berkuasa di sana. Itu keyakinan kita, bukan? Itu pengakuan kita. Walaupun mereka tidak mengakuinya, tapi kita mengakuinya. Apa artinya? Artinya, tidak ada satu peristiwa pun dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini yang lepas dari kendali dan kontrol Yesus. Semua peristiwa politik, peristiwa militer, peristiwa antar bangsa di dunia ini, tidak ada satu peristiwa pun yang lepas dari kontrol Tuhan Yesus. Sekalipun Obama nggak ngaku itu, Raja Arab Saudi nggak ngaku itu, saya tanya, siapa raja di Indonesia? Tuhan Yesus. Sekalipun Jokowi nggak ngaku itu. Pengakuan ini mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguasai segala hal. Semua peristiwa dalam dunia ini tidak lepas dari kuasa dan kendali dari Tuhan Yesus. Apakah itu saja? Kalau kita katakan Tuhan Yesus raja di bumi? Tidak. Tuhan juga raja atas gereja, atas komunitas umat Kristen. Tuhan itu raja. Siapakah kepala GKIN House of Revival? Siapa? Ayo. Bukan pendeta Esra kan? Siapa kepalanya? Ayo. Tuhan Yesus. Maknanya begini. Di bumi ini kuasa Tuhan memang ada. Tuhan berkuasa atas segala bangsa di bumi. Tapi tidak semua kuasa, semua orang di bumi ini mengakui dan memberlakukan kuasa Allah itu. Tapi gereja, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang mengakui dan memberlakukan kuasa Yesus dalam hidupnya. Oleh karena itu, siapakah kepala gereja? Tuhan Yesus. Apalagi? Siapakah kepala rumah tangga Anda? Ayo. Siapa kepala rumah tangga Anda? Menurut Alkitab, suami adalah kepala keluarga kan? Tapi kita mengakui bahwa Yesus adalah kepala keluarga. Oleh karena itu, kalau kita katakan bahwa Yesus adalah kepala gereja, raja di atas gereja, maka dalam gereja yang berlaku adalah kuasa dan pemerintahan Yesus. Artinya, apapun yang dibikin oleh gereja harus
mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus mau, kan? Karena itu di gereja tidak berlaku demokrasi. Gereja bukan demokrasi. Di gereja juga tidak berlaku pendetakrasi. Tahu pendetakrasi? Kalau bahasa Belanda pendeta itu domine, ya, domine. Jadi di gereja bukan berlaku demokrasi, bukan juga berlaku dominekrasi. Bukan juga majelis krasi. Artinya, kalau pada satu waktu majelis dan pendeta memutuskan sesuatu yang Anda yakin bertentangan dengan kehendak Kristus, lawan. Saya nggak suruh memberontak terhadap Pak Esra, ya, gitu. Maksud saya adalah kita harus menguji segala sesuatu di gereja. Juga dalam keluarga. Siapakah kepala keluarga? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kepala keluarga, berarti dalam rumah tangga juga bukan kemauan suami yang berlaku, bukan kemauan istri, apalagi kemauan pembantu. Dan yang berikut, Yesus juga raja di mana? Ayo. Dalam hidup pribadi kita. Dia menguasai hidup kita. Dia raja atas segala kemauan kita. Dia yang mengatur, mengontrol semua kehendak kita. Saudara tahu ketika saudara dibaptis dalam nama siapa? Ayo. Nama Yesus, kan? Ada gak dibaptis dalam nama pendeta Esra? Hai Joni, aku baptiskan engkau dalam nama pendeta Esra. Enggak ada, kan? Tahu nggak apa artinya dibaptiskan dalam nama Yesus? Begini maksud saya. Pada waktu kita dibaptis, ada berapa jenis nama yang disebut? Saya tidak tahu ada berapa nama, berapa jenis nama yang disebut. Cuma 2. Nama orang yang dibaptis dan nama yang di dalamnya orang itu dibaptis. Makanya saya tekan berapa jenis nama yang disebut. Nama orang yang dibaptis dan nama yang dalamnya orang itu dibaptis. Kan mau dibaptis selama apa? Percik, ya, percik. Kemarin dalam pembinaan pagi saya sudah mengatakan saya nggak setuju dengan istilah percik, ya. Sebenarnya kita baptis itu yang tidak melaksanakan baptis selam itu bukan percik, ya. Percik itu kan begini, kan, pret gitu. Joni, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, pret. Dan anak, pret. Dan Roh Kudus dalam nama Yesus, pret. Itu yang basah bukan cuma anaknya. Opa-opa omanya di belakang juga basah, kan. Misalnya, hai Maria, saya nggak hafal nama-nama. Saya baru, hai Sonya, ada yang namanya Sonya tadi, kan gitu. Hai Sonya, engkau dibaptiskan dalam nama Yesus. Artinya apa? Artinya Sonya itu sekarang tenggelam di dalam nama Yesus. Artinya kesonyaannya sekarang dibungkus oleh Yesus. Ketika saya dibaptis, Luther Zwingli, engkau dibaptis dalam nama Yesus, kan? Maka keraprapan saya sudah dibungkus oleh keyesusan, kan? Sehingga yang nonjol bukan lagi rap-rapnya tapi Yesus. Gini aja deh, enggak pakai deh, gini aja. Gini aja. Pisang setelah dikupas, dipotong-potong, dicelup dalam adonan terigu. Yang keluar apa? Pisang goreng. Pasti jawabnya gitu.
pisangnya nggak kelihatan lagi kan? Dibungkus oleh adonan terigu. Lampu ini kalau dibungkus dengan kertas merah, sinar apa yang terpancar keluar? Merah. Sudah berapa ilustrasi saya pakai ya? Kalau saudara tidak mengerti juga, kebangatan gitu. Artinya ketika saya dibaptis dalam Kristus, maka kedirian saya bukan lagi yang menonjol. Kristuslah yang harus terpancar keluar. Tidak berarti kerap-rapan saya hilang, keambonan saya hilang. Tidak, saya tetap orang Ambon. Saya tetap nama saya rap-rap. Tapi bukan itu yang menonjol. Oleh Kristus, semua perilaku saya dipancarkan sehingga yang terlihat dari diri saya adalah Kristus. Jadi kalau kita mengatakan Yesus Raja, ya Raja surga, juga Raja di bumi. Lalu bacaan kita yang kedua tadi, Yohanes 14. Yohanes 14 tadi adalah kata-kata perpisahan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia nanti ditangkap, diadili, disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Oleh karena itu, Yohanes 14 ini juga biasa disebut kata-kata perpisahan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia bilang begini, janganlah gelisah hatimu. Kalau bahasa gaulnya sekarang apa ayo? Tahu. Janganlah galau hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Tahu. Artinya gelisah dan galau hanya bisa diatasi dengan percaya. Kalau Anda lagi galau, Anda tidak bisa mengatasi galau itu. Dengar-dengar musik atau menikmati hal-hal yang indah. Enggak. Kegalauan itu hanya bisa diatasi kalau orang percaya kepada Allah dan percaya kepada Kristus. Tapi yang menarik adalah Tuhan sebenarnya begini, ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Memang aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi makna kedua, kalau tadi makna pertama dari karena Tuhan Yesus ke surga adalah dia raja. Makna kedua adalah bahwa Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita sekarang ini sedang atau sudah disediakan tempat oleh Yesus di rumah Bapa. Kita sudah punya tempat di sana, rumah Bapa. Dan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Tuhan bilang begini, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Tuhan bilang begini, sekarang saya pergi menyediakan tempat di rumah Bapa. Dan kalau saya sudah menyediakan tempat bagi kamu, saya balik lagi. Saya jemput kamu, saya bawa ke rumah Bapa itu. Lalu Tuhan bilang begini, dan kemana saya pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah ini si Thomas ini bilang begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Coba Anda simak baik-baik. Thomas ini orang yang pakai logika. Orang yang rasional. Coba ketika Yesus bangkit, murid-murid bilang kami sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Thomas bilang kalau saya belum lihat bekas paku di tangannya dan saya belum mencucukkan jari di tangan, bekas paku di tangannya dan mencucukkan jari di lambung bekas tombaknya, saya nggak percaya. Thomas itu orang pakai otak, nuntut bukti. Begitu juga ketika Tuhan mengatakan, kemana saya pergi, kamu tahu jalannya. Thomas bilang apa? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan?
Cobalah kita mengerti logika Thomas begini. Tujuan menentukan jalan, iya enggak? Tujuan menentukan jalan. Jadi nomor satu tujuan, Anda mau ke Jakarta, tujuan dulu kan? Baru Anda menentukan jalan kan? Pesawat terbang, kapal laut, berenang. Jadi tujuan menentukan jalan, itu kan logika kan? Apa jawab Tuhan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jawaban Tuhan Yesus ini membalik logika Thomas. Dalam hal rumah Bapa, bukan tujuan yang menentukan, tapi jalan yang menentukan. Yang penting di sini bukan tujuannya, tapi yang penting adalah apakah Anda di jalan yang benar. Ngerti nggak sih? Saya pertama kali pergi ke luar negeri. Waktu itu saya direktur dari BPK Gunung Mulia. Gini-gini mantan direktur loh, gitu. Dulu saya adalah direktur BPK Gunung Mulia. Lalu ada Frankfurt Book Fair ya. Ada pesta pameran buku terbesar sedunia di Frankfurt. Lalu BPK mengutus saya ke sana. Itu pertama kalinya saya ke luar negeri. Saya tidak tahu Frankfurt itu bagaimana. Di sana orangnya gimana. Book fair itu gimana saya nggak tahu. Tapi ketika saya naik pesawat, saya tenang-tenang aja. Karena saya yakin saya pasti sampai di Frankfurt. Karena apa? Saya berada dalam pesawat yang benar. Gak ngerti juga ilustrasi ini. Saya belum pernah ke Jerman kan, ke Frankfurt kan. Tapi saya yakin saya pasti sampai. Karena saya berada di dalam pesawat yang benar. Karena itu rumah Bapak itu bagaimana gak usah dipersoalkan. Surga itu bagaimana gak usah dipersoalkan. Persoalannya ialah apakah Anda ada di jalan yang benar. Memang Alkitab juga memberi gambaran-gambaran samar-samar tentang surga. Guru-guru sekolah minggu juga suka menceritakan surga itu. Anak-anak, surga itu enak. Di sana pakaian kita putih semua. Tidak ada lagi kesusahan penderitaan. Jalanannya berkilauan kayak emas. Begitu guru sekolah minggu saya mengatakan, jalanan di surga berkilauan kayak emas. Saya bilang, mama saya pakai aspal surga. Kan gitu. Anting-anting emas kan aspal surga kan. Guru-guru sekolah minggu kadang-kadang menceritakan surga itu begitu meyakinkan. Sepertinya dia pernah ke sana lalu balik lagi menceritakannya gitu. Padahal sebenarnya surga itu urusan Tuhan kan? Urusan kita, urusan Anda adalah apakah Anda ada di jalan yang benar. Dan jalan itu ialah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan menjawab Thomas kan? Thomas bilang begini,
kami tidak tahu engkau kemana, kan? Maksudnya Tuhan jawab, oh ke surga, kan begitu kan? Enggak. Terus jawab, akulah jalan. Mau ke sana, jalannya benar. Lalu jalan, kebenaran dan hidup. Ini bukan alternatif ya, akumulatif. Jalan itu menuju kebenaran dan kebenaran itu membawa kepada hidup. Kalau jalannya benar, kita sampai ke tujuan yang benar, kan? Jalannya itu bisa membuat kita menemukan kebenaran. Kebenaran itu membawa kita kepada hidup. Begini aja, nggak pakai aja juga. Gini, 4 sama dengan 2 tambah berapa? Ayo. 4 sama dengan 2 tambah 2. Itu jalan singkat untuk dapat kebenaran, ya kan? Tapi ada orang yang tidak langsung 4 sama dengan 2 tambah 2. Enggak. Ada orang begini, 4 sama dengan 2 tambah 98 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2, kan? Tambah 50 kurang 40, kan gitu. Maksud saya begini, kita bersyukur kita berada di jalan singkat langsung menuju kepada kebenaran, kan? Tapi ada orang lain nyasar kemana-mana dulu, kan? Kemana-mana dia nyasar. Lalu kalau dia tidak segera berbalik, dia akan nyasar terus, kan? Walaupun saya belum pernah sampai di Frankfurt, tapi saya yakin saya pasti sampai di Frankfurt karena saya berada di dalam pesawat yang benar. Bayangkan saya mau ke Frankfurt, naik pesawat yang ke Kupang. Turun di sana bukan ketemu orang yang ngomong ih libidik, tapi sonde-sonde, kan gitu. Nyasar, kan? Jadi sekali lagi, kuncinya adalah bukan di manakah, bagaimanakah rumah Bapak itu. Enggak usah. Yang penting sekarang buat kita lah, tetaplah di jalan itu. Dan jalan itu ialah Yesus Kristus. Filipus pakai logika juga, tapi logikanya lain. Dia bilang gini, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus bilang, Tuhan bilang begini, siapa kenal aku, dia kenal Bapa, kan? Tuhan Filipus bilang, tunjuk saja Bapa itu buat kami. Sudah cukup, urusan selanjutnya saya. Tuhan bilang apa? Filipus, sekian lama aku sama-sama engkau belum kenal aku. Kalau engkau belum kenal aku, engkau belum kenal Bapa. Karena aku dan Bapa satu. Terus terang dari saya ini, kata orang suka gampang sekali cari ilustrasi ya. Tapi ini ayat yang paling susah saya cari ilustrasinya. Untunglah saya punya ilustrasi satu saja. Karena itu simak baik-baik ilustrasi ini. Saya punya om, saudara mama, dulu tentara Knil. Dia dulu tentara Knil. Ketika Indonesia merdeka, mereka disuruh pilih ikut Indonesia atau ikut Belanda. Saya ada punya om 2 ikut tentara. Ya, kok 2 jadi gini sih? Saya punya om 2 gitu. Ada 2 orang. Akhirnya satu pilih Indonesia, satu pilih Belanda. Jadi begitu saya lahir, saya belum pernah kenal om saya itu. Tapi mama saya selalu cerita, ada ommu di Belanda, ada ommu di Belanda. Saya belum pernah ketemu om saya. Nah, tapi pada satu waktu ketika saya masih SD, SMP gitulah, om saya itu punya anak, disuruh pulang ke kampung. Udah tahu kampung saya belum? Ya.
Kalau saya naik kapal perintis yang dari Ambon, ya dari Ambon, saya naik kapal perintis dari Kupang. Dari Kupang, Wetar, Kisar, Leti, Lakor, Moa, Tepa. Saya dari Tepa. Bukan Keva, Keva itu lain lagi. Sebenarnya kalau saya mau ke kampung saya lebih enak, lebih mudah dekat dengan Kupang. Terbang Kupang cuma 3 malam sudah sampai di kampung saya. Kalau saya lewat Ambon 6 hari baru sampai di pulau dari mana saya berasal gitu. Waktu saya kuliah di Jakarta, ada teman yang nanya, kamu dari Ambon mana? Saya ceritain, oh pulau dari mana saya berasal itu sudah di bagian selatan Maluku ya. Sama seperti Kupang gini. Kami dari satu pulau lebih dekat ke Darwin di Australia kan, ketimbang ke Ambon. Jadi pulau-pulau dari mana saya berasal itu lebih dekat ke Australia daripada ke Ambon. Teman orang Batak nyeletuk gini, pantas saja kau mirip aborigin, katanya gitu loh gitu. Masa cakap belim dengan aborigin? Jadi om saya itu kirim anaknya pulang ke kampung. Dan saya cukup lama bergaul, bermain sama anak-anak itu, kurang anak-anak dari om saya itu, kurang lebih sebulan. Nah, ketika saya ke Frankfurt yang tadi itu, saya bilang ini kesempatan naik kereta api ke Belanda kan? Jadi saya tinggal naik kereta api mau ketemu om saya itu. Ya. Di satu kampung namanya Arnhem kalau nggak salah. Lalu saya bilang om saya naik kereta api turun di stasiun. Gimana saya ketemu om? Dia bilang begini, nanti om yang jemput. Saya bilang, gimana saya bisa kenal om? Terus omnya bilang begini, kamu masih ingat si Joni nggak? Anaknya nama Joni kan? Oh saya kenal banget, ingat banget mukanya. Nah itu persis sama om gitu. Jadi saya memang gak hafal muka om saya, tapi saya hafal muka anaknya kan. Jadi begitu saya turun di stasiun, saya nomor 1 cari dulu kan. Saya gak cari pertama-tama yang muka anaknya itu, bukan, yang hitam. Karena pas di stasiun kan putih semua kan gitu. Nomor 1 saya cari yang hitam. Oh itu orang kulit hitam, muka Indonesia. Baru saya lihat mukanya, oh itu om saya. Ilustrasinya gini, saya kenal anak, baru saya kenal bapak. Ya udah kalau nggak ngerti. Ketika kita hidup dalam Yesus kan, sebenarnya kita juga sudah hidup dengan Allah. Ketika kita melakukan semua yang ada di Alkitab untuk mengenal Yesus kan, kita sudah mengenal Allah. Jadi akulah jalan kebenaran. Dan kebenaran itu menuju kepada hidup. Hidup, ayo. Apa itu hidup? Dalam bahasa Yunani, bahasa yang dipakai Alkitab, Perjanjian Baru untuk kata hidup, ada 2 kata yang dipakai untuk hidup. Kata yang pertama, bahasa Yunaninya bios. Bios. Dari kata itulah muncul biologi kan? Bios. Bios itu hidup biologis. Semua orang punya bios. Manusia punya bios. Kambing juga punya bios. Ayam juga punya bios. Anjing bios. RW nggak punya bios lagi gitu. Tapi kata kedua yang dipakai untuk hidup adalah zoe. Z-O-E. Zoe. Bukan Zoe di Kupang sana, di Zoe. Bios itu hidup biologis. Zoe adalah hidup yang bersumber dari Allah. Itu Zoe.
Kita semua sekarang punya bios kan? Dan bios ini satu waktu habis. Tapi kalau kita sudah tersambung kepada Kristus, maka kita tidak hanya punya bios. Kita sekarang punya zoe. Ketika bios ini habis, zoe tetap ada. Dan zoe itulah yang nanti dijangkau oleh Yesus ketika dia datang kembali. Nah, sebenarnya sekarang ini kita sudah punya dua-duanya, baik bios maupun zoe. Satu waktu bios ini akan habis, tapi zoe itu akan berlanjut sampai ke rumah Bapa yang kekal. Saya punya ilustrasi, juga cuma satu. Ketika saya diangkat jadi staf PGI, kami dikasih rumah dinas. Saya pindah ke rumah dinas. Untuk pertama kalinya saya punya rumah yang ada telepon. Tahun 82. Jadi pertama kali saya terima telepon. Telepon itu ditaruh di pinggir pintu ya. Saya kidal. Dari tadi kan alias saya kidal kan. Jadi ketika saya terima telepon, saya angkat telepon dengan tangan kiri saya. Tangan kanan saya ini saya berpegangan di tiang pintu. Anak saya laki-laki yang bungsu tanpa sadar dia banting pintu. Dan pintu itu menjepit kuku saya. Sakitnya minta ampun, biru mateng. Apa yang terjadi? Kuku yang lama mati dulu. Tapi tak lama kemudian tumbuh kuku yang baru. Kuku yang baru dan kuku yang lama hidup bersama-sama. Tapi kuku yang baru itu sedikit demi sedikit dia mendesak kuku yang lama. Sampai pada akhirnya kuku yang lama copot kan? Dan kuku yang baru jadi lengkap. Zoe kita itu sekarang dia sedikit demi sedikit mendesak bios ya. Sampai pada waktunya biosnya habis, zoe-nya. Kalau nggak ngerti juga pulang jepit jari sendiri di pintu. Biar rasain gitu. Lalu Tuhan bilang sama Filipus, kalau kau tidak percaya juga, minimal percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Bahkan kalau siapa percaya kepadaku, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ini ayat yang susah juga. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa melakukan perkara yang besar, pekerjaan yang besar, lebih besar dari Tuhan Yesus. Apa yang besar yang bisa kita lakukan? Lebih besar dari Tuhan Yesus, ayo. Keselamatan? Enggak. Mujizat? Juga enggak. Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Salah satunya adalah penginjilan. Maknanya begini, Tuhan Yesus kan hanya menginjili di Yerusalem dan sekitarnya kan? Tapi kita kan disuruh sampai ke ujung dunia kan? Secara logika sederhana, berarti kita bisa lebih besar dari Tuhan Yesus dalam artian bahwa kita memberitakan Injil lebih luas, lebih besar. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan kan, ketika dia naik ke surga, perintah pertama yang dia kasih ke murid-muridnya, kamu akan jadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan ini hal berikut yang saya mau katakan. Ketika Tuhan sudah naik ke surga, dia janji bahwa dia akan bawa kita ke sana. Tapi belum. Masih ada tugas kita di dunia ini. Sebelum kita kembali ke rumah bokap.
Tugas kita adalah menurut versi Kisah Rasul. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi sebelum sampai ke rumah Bapa, sekarang ini lakukanlah pekerjaan yang Tuhan mau, yaitu menjadi saksi. Tapi kita tidak bisa menjadi saksi kalau kita tidak terima kuasa dari Roh Kudus. Kata kuasa dalam bahasa Yunani juga ada dua. Kata kuasa yang pertama, exousia. Exousia itu kuasa duniawi. Exousia itu kuasa duniawi. Semua orang punya kuasa dalam arti exousia ya. Jokowi punya exousia kan? Polisi punya exousia. Tapi jangan lupa, ya, tukang parkir juga punya kuasa, suruh maju-maju, suruh mundur-mundur kan? Kuasa kan? WL juga punya kuasa kan? Suruh berdiri, suruh duduk kan gitu. Saya pernah melayani di sebuah gereja. WL-nya suruh jemaat berdiri. Berdiri lama, terus dia masih kuat berdiri. Jemaatnya masih kan? Berdiri terus. Begitu berkhotbah, jemaat duduk, Bapak Pendeta silakan berkhotbah. Jadi saya berdiri terus, gak pernah duduk gitu loh gitu. Tapi saya mau bilang apa? Dia punya exousia kan? Dia punya kuasa. Ayo, tukang cukur punya kuasa kan? Kepala presiden pun didorong-dorong kan gitu. Tapi bukan kuasa itu yang kita dapat dari Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang kita dapat dari Roh Kudus itu bahasa Yunaninya dinamis, power, energi. Jadi Roh Kudus memberi kita power, memberi kita energi untuk menjadi saksi. Kata kunci berikut adalah menjadi saksi. Bukan bersaksi, beda. Bersaksi dan menjadi saksi tidak sama. Saya punya ilustrasi lagi. Pokoknya ilustrasi jagoannya saya gitu loh. Gitu. Ketika saya menjadi pendeta, apakah saya hanya pendeta waktu berkhotbah? Ketika saya ditabiskan menjadi pendeta, maka apakah saya hanya pendeta waktu saya berkhotbah? Tidak kan? Waktu mengemudi pun pendeta kan? Bahkan waktu tidur pun pendeta. Dengkur pun pendeta. Pernah gak dengar dengkur pendeta? Dengkur pendeta bunyinya begini. Haleluya gitu. Dengkur yang bukan pendeta, Honda gitu. Honor gitu kan gitu. Ketika saya menjadi pendeta, maka seluruh eksistensi saya adalah pendeta kan? Makanya ketika dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya seluruh eksistensi kita adalah saksi. Tidak hanya waktu bersaksi kan? Waktu belanja juga saksi. Dan cara saksi belanja beda dengan yang bukan saksi belanja. Masih ingat ilustrasi tadi malam kan? Nawar bajai kan gitu. Yang saksi nawar cabai. Cabainya berapa? 20.000. 5.000 ya, itu salah itu bukan saksi yang belanja. Kalau saksi yang belanja, cabainya berapa? 20.000, 30.000 ya, itu baru benar. Saksi menjadi
saksi. Dan ingat, menjadi saksi di Indonesia sekarang sangat sulit. Saya punya sejumlah data. Nyontek dulu ya. Saya pernah diminta memimpin satu yayasan penginjilan untuk Kalimantan. Namanya Jangkar Kehidupan. Dia bagi saya brosur. Dalam brosur itu dibilang begini. 1 dekade terakhir sampai 2011 ya. Brosur itu bicara sampai 2011. 1 dekade terakhir sampai 2011. Penduduk dunia bertambah 137%. Jadi 1 dekade terakhir dari 2001 sampai 2011. Penduduk dunia itu bertambah 137%. Pertumbuhan Kristen selama 1 dekade itu cuma 46%. Kristen selama 1 dekade bertumbuhnya cuma 46%. Islam bertumbuh 235%. Itu dikutip dari The Almanac Book of Facts. Maka diperkirakan pada tahun 2031 1 dari 3 penduduk dunia adalah Islam. Antara 1990 sampai 2000 12,5 juta orang dari berbagai agama beralih ke Islam. Jadi 10 tahun dari 1990 sampai 2000 lebih dari 12 juta orang beralih dari berbagai agama ke Islam. Guinness Book of World Records 2011. Mengapa pertumbuhan Islam itu besar? Ada 2 faktor. 1, fertility rate, tingkat kelahiran. Terutama di negara-negara Timur Tengah. Mereka punya anak banyak. Ya wajar kan? 1 orang istrinya 4 kan gitu. Ya kalau 1 orang istrinya 4, 1 istri anaknya 3, 1 laki-laki anaknya 12 kan? Ya banyak lah. Itu kata peneliti survei itu, betul. Jadi faktor yang membuat Islam bertumbuh pesat adalah fertility rate. Tapi faktor kedua adalah conversion, mualaf. Jadi mualaf. Di Indonesia, menurut W. Syafil Antohio, 10-15% bertambah tiap tahun. Orang yang bukan Muslim masuk Muslim. Gitu. Dan saya pernah baca data ini di sebuah gereja. Begitu selesai kebaktian ada 1 orang datang ke saya, Pak pendeta. Di Jakarta mereka ada punya komunitas para mualaf. Jadi di Jakarta itu ada komunitas para mualaf. Artinya orang-orang yang tadinya Kristen sekarang masuk Islam. Mereka punya persekutuan doa sendiri. Kalau kita sebut persekutuan doa ya. Mereka punya kelompok pengajian sendiri. Lalu orang bilang begini, kalau Bapak mau saya ajak Bapak ke sana. Saya bilang, memang saya mualaf gitu. Menurut survei CNN, banyak orang Kristen makin tidak meyakini kebenaran agamanya. Jadi menurut survei CNN itu, makin banyak orang tidak meyakini kebenaran ajaran Kristen. Sebaliknya, makin banyak orang Islam yang meyakini kebenaran ajaran agamanya secara fanatik. Simpan dulu datanya. Di dalam situasi seperti itulah kita menjadi saksi. Jangan cemas, jangan khawatir. Anda pasti bisa.
kalau ada power dari Roh Kudus. Ada kuasa dari Roh Kudus. Kita mampu menjadi saksi. Sesulit apapun situasi itu. Mau? Kok nggak jawab? Mau jadi saksi? Mau? Jangan jawab mau gitu loh, jawabnya gitu. Kalau mau jadi saksi, mintalah power dari Roh Kudus. Terakhir, kembali ke Yohanes 14 tadi. Ada janji. Ada janji bahwa kalau kita tetap dalam pekerjaan Tuhan, ya, ayat 13 dan 14, Yohanes 14 tadi. Ayat 13 dan 14. Tolong ditayangkan. Yohanes 13 ayat 14. Ayat 13. Apa sih? Kok kacau saya sih? Kadang-kadang saking bersemangat hilang apa yang saya maksud ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Setelah panjang lebar Tuhan bicara itu, ada janji di sana. Minta apa saja dalam namaku, kamu akan dapat. Sebenarnya ayat dengan nada yang sama terdapat 4 kali dalam Injil Yohanes. Satu yang tadi ya, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Satu lagi, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nadanya sama bukan? Sekarang Yohanes 15 juga. Ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Udah berapa ayat itu? 3 kan? Yang keempat, Yohanes 16. Ayat 23. Dan 24. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Jadi minta dalam nama Tuhan Yesus kamu akan dapat. Itu minimal 4 kali. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Tapi itu ditulis dalam Injil Yohanes kan. Dengan kata lain, kita boleh minta apa saja dalam nama Yesus, kita dapat. Tapi itu bukan pernyataan yang netral. Kalau kita baca ayat tadi, ada prakondisi sebelumnya kan? Siapa di pasal 14? Kalau kamu tetap dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, baru kamu minta apa saja dapat kan? Yohanes 15, kalau kamu tetap dalam firman dan firmanku dalam kamu, baru minta apa saja kamu dapat. Ayat 16, kamu berbuah dan buahmu tetap, baru minta apa saja kamu dapat. Gitu juga Yohanes 16.
Sekarang ini kamu boleh minta apa saja, asal kamu tetap dalam aku. Jadi memang, apa artinya minta apa saja dalam nama Yesus? Ya, kita seringkali berdoa banyak-banyak, baru kita tutup dengan dalam nama Yesus kami berdoa. Jangan saudara anggap bahwa kalimat dalam nama Yesus itu semacam rumus mantra, ya, yang asal kalimat itu sudah disebut dalam doa, Tuhan Yesus tidak bisa berbuat lain kan, kecuali memenuhi apa yang kita minta kan? Oh tidak. Dalam nama Yesus artinya menurut kehendak Yesus, menurut perintah Yesus. Kalau ada iklan kan yang menawarkan, Anda akan dapat ini kan, ujung-ujungnya berapa? Syarat dan ketentuan berlaku kan, begitu kan? Sama juga bohong kan? Kalau bahasa Inggrisnya terms and condition applied. Gitu juga. Memang kita boleh minta apa saja. Tapi apakah kita berada pada prakondisinya? Dan kata nama, ingat, nama di Alkitab itu bukan asal tanda kenal ya. Nama di Alkitab itu bukan sekedar tanda kenal. Tapi nama di Alkitab itu harus sesuai dengan hakikat, panggilan, misi, visi dari seseorang. Kalau kita nama mah cuma tanda kenal kan? Buat kita di Indonesia kasih nama anak keren-keren, kelakuannya belum tentu cocok kan? Anda merasa aneh nggak kalau ada orang yang namanya begini, Prawira Perkasa kan namanya gitu kan? Digonggong anjing lari terbirit-birit kan gitu? Tapi buat kita nggak masalah. Ayo, ini sedikit apa ya? Sedikit apa pokoknya nggak tahu. Ada WTS PSK namanya Susilowati. Profesinya tunasusila kan? Tapi namanya Susilowati. Kita nggak rasa aneh kan? Karena buat kita nama cuma tanda kenal. Lestari kan? Besok mati. Nggak lestari kan gitu. Jangan tersinggung kalau ada namanya cocok ya, jangan. Ini kebetulan aja sama gitu. Nama di Alkitab itu sesuai dengan misi, hakikat. Makanya Abram sebelum dipanggil menjadi bapak banyak bangsa namanya Abram. Setelah dipanggil misinya menjadi bapak bagi banyak bangsa namanya Abraham. Istrinya namanya Sarai. Setelah dipanggil maka namanya menjadi Sarah saja. Nggak pakai saja juga, Sarah gitu. Yakub. Ketika lahir namanya Yakub. Tahu Yakub artinya apa? Ayo. Penipu. Maaf kalau yang cocok ya. Tapi buat kita nggak ada masalah kan? Karena Yakub itu tokoh hebat di Alkitab. Ada pendeta yang terkenal di Jakarta, Yakob Nahuwai namanya, kan terkenal. Coba ada panggil dia, penipu Nahuwai, marah dia loh gitu. Tapi ketika Yakub itu dipanggil, dia berjuang dengan Allah di pangkalan sungai Yabok dan dia menang. Namanya diganti menjadi Israel. Pejuang Allah, pahlawan Allah, pemenang Allah. Begitu juga nama Yesus. Tidak hanya sekedar tanda kenal. Tidak hanya sekedar sebutan. Tapi kalau kita minta dalam nama Yesus, artinya hidup kita ada di dalam Yesus. Demikianlah khotbah saya hari ini. Ya udah gitu.
kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu, terakhir, Yesus Raja. Kita adalah warga kerajaannya. Tadi ayat yang dibaca oleh WL kita mengatakan, karena kewargaan kita ada di surga. Karena kewargaan kita ada di surga. Oleh karena itu, mari kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dengan semua makna yang saya sudah uraikan dari tadi, sampai mulut saya sudah berbusa. Mari, lakukanlah. Dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala. Renungkanlah semua firman yang sudah kita dengar. Kita berdoa masing-masing dalam hati kita. Minta agar firman Tuhan ini kita berlakukan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah ditaburkan, pengajaran sudah disampaikan, setiap orang sudah memperoleh pengetahuan, pengertian, pemahaman dari pengajaran tadi. Kini kami berdoa agar Roh Kuduslah yang mengoperasionalkan pengetahuan, pemahaman dan pengertian itu, sehingga kami makin hari memberlakukan firman Allah ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami memberlakukan kuasa-Mu sebagai Raja dalam hidup keluarga kami, hidup pribadi kami, hidup berjemaat kami. Supaya kami selalu berada di jalan yang menuju kepada kebenaran dan kehidupan. Dan supaya kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.